Selamat datang dalam kegiatan Guru Berbagi dengan tema budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Wagina SPD dan sosialisasi tentang guru anti bullying atau anti perundungan. Jadi ada baiknya sebelum kita memulai kegiatan ini, kami persilahkan kepada Bapak Taufik Mustika Siregar untuk membawa kita di dalam doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pahlawan kami. Jadikanlah surga tempat tinggal mereka. Ya Allah, jadikanlah aktivitas kami bernilai ibadah kepada-Mu. Jadikanlah hal itu menjadi amal jariah dan memperberat timbangan kebaikan di hari akhirat. Ya Allah yang Maha Pengampun, mudahkanlah segala urusan kami dan jauhkanlah kami dari takdir buruk dan bala yang menghampiri kami. Akhirnya hanya kepada-Mu kami berserah, lindungi kami ya Allah dalam setiap keadaan dimanapun kami berada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, guru-guru hebat di SMK Negeri 1 Meranti. Selamat pagi. Ya, langsung saja mempersingkat waktu, saya akan bacakan tertib acara kita, kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama, nanti ada kata sambutan dan arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang kedua, sesi guru berbagi oleh Ibu Wagina. Dan yang ketiga, sosialisasi dari Ibu Sensen Ginting tentang guru anti bullying, anti perundungan. Dan yang terakhir, foto bersama dan penutup. Demikian, langsung saja ke acara yang pertama, yaitu kata sambutan dan arahan dari Kepala Sekolah kepada Bapak Muhammad Said Hasibuan SPD. Kami persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin beliau kita dapat berkumpul di sini dalam kondisi sehat, tidak kurang satu apapun, dan yang terpenting di kondisi bahagia. Yang saya kira dengan sahabat saya, selawat merangkaikan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW dengan memperbanyak salawat dan mengikut sunnah-sunnah jejak Rasulullah, insyaallah kita dapat pengakuan dan syafaatnya di yaumil akhir. Yang saya hormati Ibu Wagina selaku CGP Angkatan ke-9 yang hari ini akan menyampaikan beberapa materi yang sifatnya budaya positif. Kemudian yang terhormat Ibu Sensen Ginting dan pada hari ini juga akan menyampaikan ilmu yang beliau miliki dalam konsep perundungan. Hormat yang sama juga untuk moderator. Kemudian yang saya banggakan
dan saya hormati juga rekan-rekan seperjuangan pada saat ini di posisi peserta. Ya. Kemudian adapun sedikit pengarahan dari saya, sebenarnya banyak, cuma sedikit saja. Ini sekarang kan balik lagi dari sini ya kan, ini budaya-budaya positif yang kita kembangkan di sini ya kan. Makanya ini saya tunggu progresnya untuk CGP angkatan ke-11. Pak Topik, aku tengok udah mulai situ, mantap. Aku takut tak terikuti. Pak Topik, satu lagi apa? Bu Umi, Mem Rusdi, oh mantap. Jadi ini tiap angkatan itu kalau bisa ada, tujuannya apa? Ya informasi-informasi itu kan belum tentu CGP angkatan Pak Bungsu sama Bu Iwan sama. Pasti ada program-program barunya kan begitu kan. Walaupun semalam saya sudah langsung dibilangi Bang Boder Pak Acap, lo ikut PP angkatan ke-11. Bang, aku semalam udah ikut nggak lulus, bilang. Nah ini kau harus lulus katanya. Ya, pertanyaannya macam mana itu? Karena aku tengok jum-jum aja, ini pelaku. Jadi macam Bang Bahmid itu SMK Negeri 1 Pulau Rakyat, kemana-mana bawa headset. Semalam kami ke Niagara Hotel, di jalan tuh jum aja. Efeknya apa? Aku jadi yang bawa mobil juga. Sakit malah tuh. Ini apa bang? Jum apa? PP. Awak kalau jum masalah kedinasan aja kadang-kadang 1 jam mau mampus aku. Ini jum pagi, siang, sore, bahkan minggu pun main juga. Nah gitu, tapi saya yakin Pak Topik sanggup. Sanggup ya. Jadi ya mohon maaf kawan-kawan, balik lagi ke dasar tadi yang jelas ini semua memang tanggung jawab kita, tupoksi kita. Jadi saya berharap besar itu tadi karena profesi guru ini adalah profesi yang kita pilih, kemudian profesi ini penghasilannya kita bawa pulang ke rumah, sudah kita nikmati bukan per bulan bahkan per tahun. Tapi kalau kita mengakal-ngakali profesi kita ini kelewat. Jadi kalau bahasa Pak Kacap kejam kali memang. Kalau ada ini dalam dekat undang ini, undang Pak Kacap ini, bersilaturahim sama kita ya. Semalam udah aku bilang, atur tanggalnya kepingin kali aku meranti itu gitu. Kalau bahasa dia gini, ya mohon maaf, jangan tersinggung, mohon maaf. Kalau ada guru yang bertingkah, honor, pecat, PNS, pindahkan ke struktural katanya. Karena memang guru itu profesi dia. Jadi kalau ada yang bertingkah, gas. Tanda tanyanya bang, gue bilang, kalau dia PNS kita pindahkan ke struktural, yang ngurus pindah siapa bang? Gue bilang, aduh kau ya. Ya juga ya katanya. Jadi kalau misalkan itu solusi dari abang, semua lah PNS ini bertingkah, dia pindah struktural ulang. Apa aja juga aku katanya. Oh ini salah aja ngomong katanya. Yang jelas begini, apa namanya? Ya jalankanlah kerjaan itu kan begitu kan. Jalankan kerjaan itu. Kalau bisa ya memang dari hati lah. Makanya dianjurkan untuk ikut CGP ini gitu. Karena pasti ada nuansa baru dan suasana baru beserta motivasi baru gitu. Kalau aku tengok macam Bu Iwan ini kan makin rajin dia gitu. Kan gitu kan. Walaupun dulu memang rajin, sekarang bertambah kerajinannya karena sering jom gitu kan. Makin rajin gitu. Jadi ternyata semangat CGP ini luar biasa gitu. Satu mungkin menambah ilmu dia biar bertambah wawasannya di CGP ini. Yang kedua mungkin menjadi kepala sekolah. Karena rata-rata CGP ini kalau ditanya isi hatinya, di mulutnya itu biar bertambah wawasan, di hati ini lah peluang jadi kepala sekolah kan ya. Aku kalau misalkan Bu Iwa bilang, bang aku nggak betul nih bang, aku aja kepala sekolah, oke bilang. Maka aku balik jadi guru sebentar. Sebentar, kan gitu. Ya lama-lama, bener nggak banding aja. Udah gue tes nulis mau bantu, jemping lah. Jemping naik ke atas nih, aduh kawan.
Jadi nggak pandi rupanya udah. Jadi kalau mau jadi guru lagi ya sebentar lah. Karena ada apa namanya ini ya, semua manusia punya target ya kan. Kalau yang GTT sekarang targetnya harus P3K atau harus ya, mudah-mudahan tidak ada halangan. Saya yakin SMK Negeri 1 Meranti ini bisa, dan kelak posisi-posisi yang ada di sini itu dia apa namanya ditempati oleh orang-orang yang berkompeten dan bertanggung jawab. Jadi kalau siapapun nanti pemimpinnya di sini sudah gampang menjalankannya, sudah ada realnya gitu. Masuk nanti atau Bu Iwa di sini kan gitu, atau Pak Taufik di sini, karena langkah-langkah ini mau nyoba CGP angkatan ke-11 mungkin. Tapi di CGP ini yang diperkuat sebenarnya jantung, harus pasang lead-nya juga biar kuat ya. Karena ternyata kepala sekolah ini tidak bisa 100% ilmu dari CGP. Ada ilmu-ilmu yang tidak bisa dan tidak akan pernah diajarkan di bangku pendidikan, tak akan dapat itu. Mau siapapun narasumbernya, mau siapapun pemimpinnya nggak akan dapat. Itu dapatnya di alam. Kemudian memperkuat jantung tadi biar jangan lembek kali, biar jangan lemot kali. Oke, udah panjang anakku sekarang daripada Bu Iwa. Nanti Bu Iwa tak apa, mungkin 5 menit aja udah setengah jam kan. Sampai roti belum habis nih. Oke, itu saja dari saya. Intinya ya kawan-kawan semua semangat. Gak ada yang perlu diwaswaskan. Yang jelas kalau bisa, pesan saya berhubung ini apa namanya 2024 ini tahun politik ya, jangan buat riak-riak, jangan buat kegundahan. Kalaupun siapapun calon kita, siapapun pemimpin kita, ya kita tetap guru, ya kan? Yang mudah-mudahan pemimpin kita nanti memprioritaskan guru, biar lebih sejahtera kita. Nah, kalau saya pemimpinnya, maka saya pastikan guru lah orang yang paling sejahtera. P3 ke luluskan semua, bahwa negara pening gajinya, itu nggak urusan gue lagi kan itu. Terus itu target saya. Jadi itu saja dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf, nanti agak dikasih imbas hal-hal positif tuh Bu Iwa, karena aku yakin nggak mungkin ada yang negatif nih, positif semuanya. Itulah kuncinya, biar terbangun motivasi buat motivasi baru lagi. Kemudian dari Bu Semsem nanti agak tegas nanti menyampaikannya. Kadang-kadang kalau kawan-kawan kita ini mungkin kalau saya nyampaikan nggak dengar. Kalau kakak mungkin nanti karena bawaan rambut agak apa tuh kan, digaskan aja gitu. Nah, saya yakin tuh. Oke, terima kasih atas kekurangan. Kalau ada bahasa yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf. Kalau sempat tersinggung nggak maafkan, ya udah, memang itulah tujuan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada kita peserta kegiatan ini. Selanjutnya kita masuk ke acara yang kedua, yaitu sesi guru berbagi. Sesi guru berbagi oleh Ibu Wagina SPD, CGP Angkatan 9 Kabupaten Asahan tahun 2023. Dengan tema budaya positif. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih izin Pak Kapsek. Saya ambil alih ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah hadir pada hari ini untuk bisa bersamai saya dalam rangka sesi guru berbagi, guru penggerak yaitu Angkatan 9 Kabupaten Asahan. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Moderator, kepada Bapak Ibu Guru yang sudah hadir pada hari ini, yang dapat menyempatkan waktunya di ruangan ini dalam rangka mengikuti sesi guru berbagi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai saya punya pantun ya. Saya di sini saja ya.
Belum Pak Suhendro, oke ya. Air beriak tanda tak dalam. Air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk Bapak dan Ibu guru sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kopi luwak berbuah lebat, kopi hitam sedap sekali. Hormat saya Bapak dan Ibu guru hebat, izinkan saya untuk memulai acara hari ini. Tepuk tangan lah Bapak Ibu. Iya, baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, di sini saya selaku CGP Angkatan 9, saya akan membawakan apa yang sudah saya pelajari di guru penggerak saya, yang sudah saya terapkan di sekolah, yaitu mengenai budaya positif. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, budaya positif itu sendiri adalah bagaimana cara kita supaya lingkungan di sekitar kita itu menjadi aman, nyaman, sehingga kita dapat memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita, kepada peserta didik kita dengan baik. Sebenarnya itu dia. Jadi budaya positif itu bagaimana cara kita supaya membuat lingkungan kita itu adalah aman dan nyaman. Karena kembali lagi pasti lingkungan itu akan menjadi aman dan nyaman itu adalah salah satunya dimulai dari diri kita sendiri. Kemudian nanti akan kita kolaborasikan bersama dengan yang lainnya yang ada di sekitar kita. Nah, ketika lingkungan sudah aman dan nyaman, pastinya apa yang sudah menjadi program kita akan berjalan dengan baik. Nah, itulah sedikit tentang budaya positif. Kemudian Bapak Ibu, di budaya positif ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Itu nanti adalah salah satunya tentang perubahan paradigma belajar. Jadi perubahan paradigma belajar ini dia ada nanti dari stimulus respon berubah ke pendekatan teori kontrol. Jadi artinya kalau stimulus respon itu dia memberikan rangsangan, kemudian ada reaksi. Itu yang biasanya selama ini kita lakukan. Nah, kemudian digeser menjadi pendekatan teori kontrol. Artinya di situ kita lebih membentuk karakter siswa, lebih menimbulkan kesadaran siswa dalam proses-proses pembelajaran yang kita laksanakan. Nah, yang kedua nanti kita akan bahas tentang disiplin positif. Kemudian yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada posisi kontrol. Nah, di situ nanti di posisi kontrol itu kita bisa melihat selama kita menjadi guru di posisi mana kita sebenarnya selama ini. Kemudian yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh nanti yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, itulah materi-materi yang akan dibahas di budaya positif. Yang pertama yaitu Bapak Ibu mengenai perubahan paradigma belajar. Nah, apa sih paradigma itu? Izin ya Pak membelakangi. Nah, paradigma itu adalah sendiri konsep dasar atau pola pikir yang menggambarkan cara pandang, kerangka berpikir atau sudut pandang yang mendasari pemahaman seseorang terhadap satu topik atau bidang pengetahuan tertentu. Itu dia merupakan paradigma. Kemudian Bapak Ibu, perubahan paradigma dalam konteks belajar itu mengacu pada pergeseran fundamental dalam cara kita memahami, mendefinisikan dan mengelola proses pembelajaran. Ini mencakup perubahan dalam prinsip-prinsip, metode dan asumsi yang mendasari pendidikan dan pembelajaran. Ketika terjadi perubahan paradigma belajar, hal ini dapat mengubah pendekatan pendidikan dan mempengaruhi bagaimana siswa belajar serta bagaimana guru mengajar. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, paradigma stimulus respon itu adalah suatu kerangka berpikir dalam psikologi dan ilmu perilaku yang fokusnya itu pada cara
respon, rangsangan atau stimulus dari lingkungan mereka. Paradigma ini memandang bahwa perilaku manusia itu sebagai hasil langsung dari interaksi antara stimulus eksternal yang datang dari lingkungan dan respon individu terhadap stimulus tersebut. Nah, pendekatan dari kontrol itu berfokus pada konsep otonomi dan tanggung jawab individu terhadap pilihan, tindakan, dan hasil yang mereka alami. Individu dianggap memiliki kontrol diri dan kapasitas untuk merencanakan, mengambil keputusan, dan mengarahkan perilaku mereka sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai pribadi. Pendekatan dari kontrol juga mencakup konsep pengaturan diri, self-regulation, dan perencanaan tindakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan. Nah, di sini terlihat ya Bapak Ibu adanya perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Artinya di stimulus respon siswa itu hanya menerima dari kita yang memberikan rangsangan. Akan tetapi di teori kontrol siswa itu kita harapkan mampu mengontrol dirinya, mampu menimbulkan kesadarannya, mampu merencanakan dan mampu mengambil keputusan sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai pribadi. Nah, Stephen R. Covey, Principle Centered Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan berlahan, sedikit demi sedikit, apa yang diubah? Ubahlah sikap atau perilaku kita, Bapak Ibu, jika kita akan melakukan suatu perubahan. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma kita, kemudian skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kemudian Bapak Ibu, psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Memang selama ini ya Bapak Ibu, kita yang menjadi peran penting untuk mengontrol murid, padahal tidak seperti itu seharusnya. Nah, kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Belum tentu Bapak Ibu, karena ini harus kita sesuaikan dengan kebutuhan dasar siswa-siswi kita Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Belum tentu kritik dan saran kita itu bisa membuat orang itu menjadi kuat karakternya. Artinya kembali kita sesuaikan dengan kebutuhan dari dasar peserta didik kita. Kemudian berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Memang sebenarnya yang terjadi ya Bapak Ibu, yang banyak itu adalah kita memang merasa karena kita dewasa, kita sebagai orang tua, kita memiliki hak sepenuhnya kepada anak didik kita ataupun kepada anak kita di rumah. Akan tetapi sebenarnya tidak seperti itu menurut teori kontrol. Nah, baik Bapak Ibu, inilah dia dari stimulus respon, kemudian ke pendekatan teori kontrol. Kita lihat bagaimana penjelasan masing-masing dari stimulus respon ke teori kontrol. Karena di sini kita Bapak Ibu diharapkan bisa menggunakan pendekatan teori kontrol dalam mendidik anak-anak kita. Realitas, kebutuhan kita sama dianggap di stimulus respon. Ternyata kalau di teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda-beda, belum tentu sama ya Bapak Ibu. Kemudian kita mencoba mengubah orang berpandang sama dengan kita, memiliki pemandangan sama dengan kita. Ternyata di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan pada stimulus respon. Akan tetapi di teori kontrol, semua perilaku baik buruk maupun tidak itu sebenarnya ada tujuan
masing-masing. Kemudian di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sementara di teori kontrol, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Itu sama dengan seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita menggenggam tangan kita Bapak Ibu, kita genggam tangan kita. Kira-kira ada orang luar yang ingin membuka tangan kita. Nah itu kan tergantung kita ya Bapak Ibu. Mau nggak kita dibukakan? Atau kita tetap bertahan bahwasanya tangan ini tetap saya genggam. Nah seperti itu dia ilustrasi dari bisa mengontrol diri sendiri. Nah artinya seperti itu ya Bapak Ibu. Ketika kita menggenggam tangan, apakah kita mau untuk dibuka dengan orang lain, atau kita tetap mempertahankan tangan kita tetap dalam keadaan tertutup. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau kita membujuk gagal, kemudian kita memaksanya. Nah ini dia. Nah sementara kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi harapan kita di teori kontrol, kita bukan memaksa peserta didik kita ketika bujukan-bujukan itu gagal, tapi apa? Yuk melakukan kolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian pada stimulus respon, model berpikir itu dia menang dan kalah. Sementara kalau di teori kontrol, model berpikir itu adalah menang. Tidak ada yang kalah, tapi kita berpikir menang dan selalu menang. Nah baik Bapak Ibu, itu sedikit perubahan paradigma belajar dari stimulus respon ke teori kontrol. Nah masuk kita kepada disiplin positif. Nah disiplin ini berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Itu menurut Diane Gossen, Restructuring School Discipline 2001. Diane juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Itu di dalam buku Socrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya. Jadi harapan kita, siswa-siswi kita itu memiliki disiplin diri masing-masing supaya dapat membuat seseorang itu, mereka itu dapat menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sekali lagi ya Bapak Ibu, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Artinya Bapak Ibu, ketika kita merdeka, kita harus memiliki disiplin diri yang kuat, sehingga tidak ada orang lain yang bisa mendisiplinkan kita. Artinya jangan sampai pengaruh luar yang bisa mendisiplinkan diri kita, tapi itu kesadaran dari kita sendiri. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013, halaman 470. Disiplin positif sendiri itu adalah suatu pendekatan terhadap manajemen perilaku yang bertujuan untuk memotivasi dan membimbing individu, terutama anak-anak, dengan cara yang bersifat konstruktif, mendukung pertumbuhan
dan mengedepankan pemahaman, nilai-nilai serta perubahan perilaku yang positif. Pendekatan ini lebih berfokus kepada pembelajaran dan pengajaran daripada hukuman dan konsekuensi negatif. Kalau cerita hukuman ini ya Bapak Ibu, tak lepas rasanya kita tidak membuat hukuman di sekolah. Ya, saya juga seperti itu awalnya. Memang hukuman itu saya anggap adalah hal yang efektif untuk mendisiplinkan siswa. Ternyata pada budaya positif, kemudian pada pendekatan teori kontrol, bukan hukuman yang diminta supaya bisa siswa-siswi kita ini menyadari kesalahannya. Karena sifatnya kalau hukuman itu Bapak Ibu, dia bisa meninggalkan trauma tersendiri untuk jangka panjang. Nah itu dia, sehingga perlahan kita mempelajari disiplin positif yang bisa nantinya kita terapkan di sekolah kita, supaya anak-anak kita bisa lebih terhindar dari yang namanya hukuman. Itu harapan kita bersama. Nah, tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya ini bisa terjadi apabila memiliki disiplin diri yang kuat. Nah, kembali Bapak Ibu, apakah anak-anak kita semuanya sudah memiliki disiplin yang mandiri yang kuat? Gimana Bapak Ibu? Belum ya? Iya. Mudah-mudahan dari sini nanti bisa kita memberikan pendekatan-pendekatan sehingga siswa kita memiliki disiplin diri yang kuat. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita, Bapak Ibu. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Dan apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan universal, banyak ya Bapak Ibu. Ada itu salah satunya keadilan, keselamatan, kebahagiaan. Itu adalah salah satu nilai-nilai kebajikan. Apakah disiplin di sekolah kita ini Bapak Ibu sudah ke arah menumbuhkan nilai-nilai kebajikan kepada siswa-siswi kita? Nanti untuk berikutnya bisa kita bahas bersama dengan warga sekolah lainnya. Nah Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa manusia itu memiliki 3 motivasi perilaku menurut si Diana Goshen. Nah yang pertama itu apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah biasanya motivasi ini dia itu cenderung seperti ini Bapak Ibu. Kira-kira kalau tidak saya kerjakan, apa yang terjadi ya? Nah itu dia, menghindar ketidaknyamanan atau hukuman. Sudahlah, nggak usah dikerjakan. Nah itu dia, perilaku manusia itu kalau menurut si Diana Goshen itu ada 3 motivasinya. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kira-kira kalau nggak kukerjakan, apa yang terjadi ya? Nah itu dia. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain Bapak Ibu. Setiap yang kita lakukan ada nggak ya imbalannya? Setiap yang kita lakukan ada nggak ya hadiahnya? Nah, yang mana lagi nanti yang kita pilih? Kira-kira untuk menjadi motivasi kita. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Artinya Bapak Ibu, di sini itu timbullah rasa kesadaran dari hati kita. Kesadaran dari hati kita supaya kita sendiri yang menghargai diri kita, bukan mengharap orang lain. Nah, pekerjaan ini saya kerjakan supaya apa? Supaya saya bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan kepada saya. Lain halnya dengan yang pertama tadi ya Bapak Ibu, nggak ada yang itu efeknya itu awal, udahlah itu nggak usah dikerjakan.
Masih bu-ibu aja nyuruh. Nah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita memiliki motivasi perilaku manusia yang ketiga. Jadi dia lebih sadar dengan tanggung jawabnya, dengan nilai-nilai apa yang kita percaya, kemudian dengan hati nurani kita bisa mengerjakan hal-hal yang harus kita kerjakan. Diana Gosen mengidentifikasi motivasi yang muncul itu adalah karena dorongan untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain, dan untuk menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai pribadi. Memahami berbagai jenis motivasi ini Bapak Ibu dapat membantu kita dalam pengembangan diri dan memanajemen perilaku, karena kita dapat menggunakan strategi yang sesuai untuk memotivasi diri sendiri atau orang lain dalam berbagai situasi. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia supaya dia berkesinambungan dari materi yang pertama ke materi berikutnya. Tapi boleh ya Bapak Ibu, saya mau uji fokus dulu Bapak Ibu ya. Oke ya, boleh ya, kita ice breaking sebentar saja, izin Bapak senior saya, Pak Sartono, izin ya Pak. Iya, kita ini mau lihat kefokusannya saja, apakah Bapak Ibu fokus atau tidak hari ini. Nah Bapak Ibu, cluenya ketika saya menyatakan bos berkata, maka Bapak Ibu menuruti apa yang saya suruh. Jika ada kata-kata bos berkata, contoh, bos berkata berdiri. Oke, berdiri. Ayo Bapak Ibu, biar supaya sehat kita. Bos berkata duduk. Berdiri. Iya, mama gak fokus. Kan bos berkata ya mak, berdiri ya mak. Oke ya, bisa kita mulai ya. Bos berkata tepuk 2 kali. Banyak kali tepuknya Bu Hayati. 2 kali Bu, tepuk. Oke ya, bisa ya. Bos berkata tepuk 3 kali. Tepuk 4 kali. Kenapa tepuk tangan? Iya, kan tidak ada bos berkata. Bos berkata. Iya. Bos berkata, ucapkan selamat pagi kepada temannya. Selamat pagi. Iya. Bos berkata tepuk tangan 5 kali. 3 kali. Iya. Masih ada yang belum fokus ya Pak Tono. Nah itu ya Bapak Ibu, sedikit tapi ternyata itu bisa membangun kefokusan kita. Kita fokus atau tidak dalam mengikuti instruksi dari orang-orang yang ada di depan kita. Oke Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semuanya. Iya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut ke berikutnya supaya lebih fokus. Iya Bu Haryati, nanti kita suruh maju ke depan ya, karena kayaknya bahagia kali hari ini. Oke Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan itu adalah memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu Bapak Ibu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, kira-kira Bapak Ibu, apa saja kebutuhan dasar kita? Ayo Bapak Ibu, siapa yang bisa kira-kira kebutuhan dasar manusia? Makan, sandang, pangan, papan, itu saja. Healing. Kalau saya enggak loh, saya kepingin disayang. Ya, kebutuhan dasar itu pingin disayang. Terus apalagi Bapak Ibu? Kepingin dipeluk. Iya, nggak apa ya Bapak Ibu? Karena pelukan itu
Nah, kebutuhan dasar manusia itu Bapak Ibu ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Ya, bertahan hidup itu tadi ya Bapak Ibu, butuh makan, butuh minum, iya pakaian, begitu juga dengan anak-anak kita ini ya Bapak Ibu. Mereka juga bertahan hidup itu beda-beda. Anak-anak kita ini Bapak Ibu, cara mereka itu bertahan hidup. Dan yang paling mempengaruhi itu apa Bapak Ibu? Latar belakang dari anak-anak kita. Mungkin saja ada yang orang tuanya sudah tiada, dia harus bertahan hidup sendiri, mencari nafkah sambil sekolah. Nah, itu harus kita pahami Bapak Ibu, supaya bisa kita memilih pendekatan apa yang bisa kita lakukan kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita ini bertahan hidupnya itu bisa berkelanjutan, tidak mengambil jalan pintas. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jangankan mereka ya Bapak Ibu, kita sendiri juga masing-masing memiliki latar belakang bagaimana cara kita bisa bertahan hidup. Nah, yang kedua Bapak Ibu, penguasaan. Jadi memang manusia itu Bapak Ibu rasanya ingin sifatnya itu berkuasa, menguasai, itu tidak dipungkiri ya Bapak Ibu, itu adalah sifat dasar dari manusia. Kemudian itu tidak terlepas juga dengan anak-anak kita Bapak Ibu. Kembali lagi kita pikirkan bahwasanya anak-anak kita ini sebagian juga ada yang memiliki sifat-sifat ingin berkuasa di kelas itu. Ya kan Bapak Ibu, rasanya semua mau dijahili karena dia merasa memiliki kekuasaan di kelas itu, sehingga dia terkadang harus sombong, tampil angkuh, sok paten. Nah, inilah dia merasa berkuasa. Nah, kemudian Bapak Ibu, kesenangan. Nah, kalau kira-kira kesenangan itu tidak terpenuhi Bapak Ibu di rumah, apa yang terjadi di sekolah? Mencari kesenangan sendiri. Saya nggak suka belajar sama belas minum, maka saya keluar ke kantin. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Ternyata ini adalah juga salah satu kebutuhan dasar dari anak-anak kita, yaitu kesenangan yang harus kita penuhi. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya yaitu kebebasan. Nah, kebebasan ini dia ingin merasa bebas. Jangankan anak-anak Bapak Ibu, saya juga kepingin bebas ya kan. Apalagi kalau di rumah, rasanya kalau udah dikengkang sama suami, kapan aku ini giling keluar. Nah, seperti itu. Ternyata itu adalah kebutuhan dasar kita Bapak Ibu. Nah, kita juga harus memahami Bapak Ibu kebutuhan dasar anak-anak didik kita Bapak Ibu. Nah, kira-kira apakah kebutuhan dasar kebebasan dari anak-anak kita itu sudah terpenuhi? Bagaimana caranya kita untuk memenuhinya supaya anak-anak kita itu tidak kebebasan yang kebablasan? Ya, itu dia Bapak Ibu. Kembali lagi ke latar belakang keluarga, ke latar belakang kehidupannya. Nah, itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Semua orang itu ingin disayang, ingin dicintai, ingin diterima. Ya kan Bapak Ibu? Betul kan Gusti? Iya. Jadi memang betul Bapak Ibu, kita itu semua ingin rasanya kita dicintai dan disayangi oleh orang-orang yang tersayang, baik oleh anak kita, baik oleh suami kita, maupun oleh keluarga kita. Nah, itu sebenarnya kebutuhan dasar dari manusia itu sendiri. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan ingin mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kira-kira Bapak Ibu ketika kita mengajar di kelas, apakah ini sudah kita penuhi? Anak-anak didik kita hampir, belum sempurna. Ya kan Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, kita lanjut kepada posisi kontrol. Nah, di posisi kontrol ini Bapak Ibu ada 5. Sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai
manajer. Nah, Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu di posisi yang mana ini? Ayo. Yang pertama yaitu di posisi penghukum. Selalu memberikan hukuman setiap ada kesalahan yang dibuat oleh murid-murid kita ya Bapak Ibu. Nah, yang kedua pembuat rasa bersalah. Biasanya kalau di posisi pembuat rasa bersalah itu kita itu agak lembut ya Bapak Ibu, ngomong sama anak-anak, agak lembut kita sehingga anak-anak itu merasa bersalah dan kita biasanya nggak di tempat keramaian. Biasanya kita bawa dia ke ruangan, kemudian kita bercerita ya kan Bapak Ibu, sehingga anak-anak itu merasa bersalah. Nah kemudian Bapak Ibu yang ketiga kita anggaplah murid kita itu sebagai teman. Nah kalau yang sebagai teman ini guru itu tidak akan pernah menyakiti muridnya. Akan tetapi kelemahannya kalau kita anggap sebagai teman, terkadang anak-anak ini jadi kurang sopan, jadi kurang menghargai gurunya karena dia menganggap sebagai teman, sebagai bestinya. Nah kemudian yang keempat itu sebagai pemantau. Hanya mantau-mantau aja Bapak Ibu. Iya, kita masuk ke kelas, kita duduk, kita pantau anak-anak kita. Nah kalau sebagai manajer ini Bapak Ibu rasanya sempurna dia Bapak Ibu, karena dia harus bisa memberikan hal-hal yang positif sehingga menyadarkan anak didik kita itu timbul kesadarannya untuk dapat menyadari apa saja yang harus dia perbuat ketika proses pembelajaran itu berlangsung. Jadi di posisi manajer ini guru itu harus memiliki strategi-strategi tertentu supaya bagaimana anak-anak kita itu bisa mengikuti proses pembelajaran dengan kita dengan baik. Nah, Bapak Ibu kira-kira mau pilih yang mana ini? Mau pilih sebagai manajer? Mau pilih sebagai pemantau? Sebagai teman? Atau penghukum? Atau pembuat rasa bersalah? Saya minta pendapatnya satu ya Bapak Ibu, boleh ya? Yang mau mengungkapkan sebenarnya ibu saya itu ada di posisi ini. Kenapa? Karena saya menganggap bahwasanya ini. Nah, saya mau dari salah satu Bapak Ibu untuk boleh berbagi praktiknya yang ada di dalam kelas. Siapa Bapak Ibu? Boleh-boleh saja. Bapak Ibu merasa yang mana? Boleh? Ayo Bapak Ibu satu orang. Siapa? Mem Rusti. Iya, Mem Rusti. Pakai mic-nya ya, Mem. Oke, selamat pagi. Dari penjelasan Bu Wagina, saya rasa semua guru yang ada di sini kelima-lima ini menjalankannya, Bu. Iya. Karena kadang kita mau juga sebagai penghukum. Karena kita sudah lihat seperti yang disampaikan, kadang kita harus lihat keadaan atau karakter si anak. Jadi kalau kita buat sebagai teman, kadang kita tidak dihargai, ya kan Bu? Jadi kalau menurut saya dan saya sudah lakukan dan pengalaman saya selama saya sudah menjadi guru, kelima-lima ini sudah sering dilakukan di dalam kelas untuk mengoptimalkan proses pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih. Baik, terima kasih Mem Rusti, penjelasan yang sangat luar biasa. Iya Bapak Ibu, sebenarnya kita sebagai pendidik ini tidak terlepas dari kelima-lima posisi ini yang kita sering lakukan. Terkadang kita menjadi pemantau, terkadang kita bisa menjadi teman, terkadang kita bisa menjadi pembuat rasa bersalah kepada murid, kemudian kita menghukum murid. Nah kemudian kita sebagai manajer. Akan tetapi Bapak Ibu sebenarnya dari teori posisi kontrol ini harapan kita bersama kita bisa di posisi manajer. Kenapa? Karena di posisi manajer ini kita tidak menghakimi murid, tapi kita berkolaborasi. Kita berikan keyakinan kepada murid sehingga dia bisa menemukan sendiri solusinya apa supaya tidak berbuat
berbuat yang tidak baik. Nah, sebenarnya itu harapannya. Kita diharapkan bisa menjadi posisi di manajer. Karena Bapak Ibu di penghukum pun itu akan menimbulkan hal yang negatif. Anak-anak akan menjadi trauma sendiri. Yang mungkin hukuman itu ya berbeda-beda ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lain halnya dengan yang mereka katakan, bagaimana Bapak Ibu kalau di militer hukuman mereka itu cukup keras ya Bapak Ibu. Nah, itu lain instansi ya Bapak Ibu, dan mereka mungkin punya tujuan tertentu. Tapi di dunia pendidikan berharap kita ada pada posisi manajer. Kemudian Bapak Ibu, restitusi. Setelah kita memilih dari posisi kontrol tadi Bapak Ibu, ada di sini ditawarkan restitusi. Apa sih itu restitusi itu Bapak Ibu? Nah, ternyata Bapak Ibu, restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, tadi kan kita Bapak Ibu diharapkan dapat sebagai manajer ya, posisi sebagai manajer. Nah, kemudian kita ditawarkan oleh pendekatan restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu Gosen 2004. Nah, kemudian Bapak Ibu, restitusi itu juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Charleston Gosen 1996. Restitusi menguntungkan korban, tapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi menang, menang, dan menang. Ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh ketika mereka melakukan kesalahan. Bukankah pada hakikatnya begitulah cara kita belajar? Dari kesalahan kita dapat mengambil hikmah dari yang kita lakukan sehingga kedepannya kita bisa tidak berbuat kesalahan lagi. Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Namun mereka juga dapat memilih untuk belajar dari pengalaman dan membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Ketika guru memecahkan masalah perilaku mereka, murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang berharga untuk hidup mereka. Nah, Bapak Ibu, di segitiga restitusi ini adalah suatu pendekatan yang bisa kita gunakan atau strategi bagaimana cara kita bisa menyelesaikan suatu masalah yang dilakukan oleh siswa kita. Nah, segitiga restitusi ini yang pertama itu tahapannya Bapak Ibu, nanti ada yang namanya menstabilkan identitas. Nah, ini Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Itu bisa pertanyaan-pertanyaan yang kita tawarkan kepada murid kita. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian ketika menanyakan keyakinan, kita bisa menggunakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu dia untuk menanyakan keyakinan. Contohnya seperti ini Bapak Ibu, untuk penerapan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu kan dia tahapannya ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan.
Ini Bapak Ibu sebenarnya tujuannya adalah supaya kita yang terbiasa menghukum murid itu bisa kita geserkan menjadi ketika menyelesaikan masalah kita menggunakan pendekatan segitiga restitusi ini. Nah, contohnya seperti ini. Ketika anak-anak kita terlambat, biasanya Bapak Ibu kalau anak-anak kita terlambat langsung kita kasih hukuman, suruh push up, suruh mengutip sampah keliling lapangan, suruh putar keliling lapangan. Nah, di segitiga restitusi ini tidak Bapak Ibu. Kita ajak anak-anak kita ini berdialog dengan kita. Karena memang segitiga restitusi itu adalah dialog antara murid dengan guru untuk menciptakan kesadaran dari murid itu sendiri. Jadi supaya murid itu tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memiliki rasa tanggung jawab apa yang sudah dilakukannya. Jadi untuk siswa yang terlambat tadi Bapak Ibu, contoh dari segitiga restitusi ini, kita panggil anak tersebut, kemudian kita berbicara dengan anak tersebut. Kira-kira contoh si Ani kita buat ya. Ani, kamu hari ini terlambat. Si Ani menyatakan, iya Bu. Kemudian kita bertanya, kenapa kamu terlambat nak? Iya Bu, saya bangun kesiangan. Iya Bu, saya main HP terlalu larut malam. Iya Bu, saya bantu orang tua saya jualan sampai hingga larut malam. Beragam macam ya Bapak Ibu penjelasan dari anak-anak kita. Nah kemudian Bapak Ibu kita tawarkan sama anak-anak kita. Menurutmu Ani, apakah yang kamu perbuat ini salah atau tidak nak? Jawab si Ani, salah Bu. Kenapa nak? Itu suatu kesalahan, kamu datang terlambat. Yang menjawab siapa Bapak Ibu? Anak itu kan Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kita membangun dialog antara kita dan si anak ini supaya dia bisa menceritakan keadaannya. Kemudian nanti kita harapkan dia bisa membuat solusi tentang apa yang terjadi pada dirinya hari ini. Kemudian si anak menjawab Bapak Ibu, iya Bu, saya melakukan kesalahan karena saya sudah melanggar dari keyakinan kelas yang sudah kita buat. Keyakinan kelas yang mana itu nak? Kedisiplinan Bu, kata si anak kan Bu. Kedisiplinan Bu, saya telah melanggar kedisiplinan karena saya Bu tidak menghargai waktu yang sudah Tuhan berikan kepada saya, sehingga saya harus melalaikannya. Saya tidur larut malam, saya membantu orang tua larut malam, sehingga pagi saya susah bangun. Baik Ani. Nah, kemudian kita seperti itu Bapak Ibu, memberikan penguatan kepada anak kita, memvalidasi tindakan yang salah dengan cara, betul Ani, yang kamu buat itu adalah suatu kesalahan. Tapi Ani, semua manusia biasa pasti pernah berbuat kesalahan. Ibu dulu juga pernah berbuat kesalahan. Akan tetapi yang paling terpenting adalah Ani, kamu bisa menyadari kesalahan apa yang sudah kamu perbuat. Nah, seperti itu Bapak Ibu, kita kasih pertanyaan ke anak didik kita, itu salah satu dari validasi tindakan yang salah. Kemudian Bapak Ibu, kita tawarkan lagi kepada Ani. Ani, kira-kira solusi apa nak yang bisa Ani buat, yang bisa Ani berikan, yang bisa Ani pikirkan supaya keterlambatan Ani ini tidak terulang lagi. Nah, kemudian Ani, Bapak Ibu akan memikirkan kira-kira apalah ya solusinya yang bisa dibuat. Maka Ani menjawab, iya Bu, saya akan bangun lebih awal, kemudian saya akan memasang alarm. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian kita menanyakan keyakinan, kemudian sehingga anak-anak itu bisa memberikan dengan sendirinya solusi apa yang bisa ia buat supaya dia ke depannya tidak melakukan kesalahan kembali. Jadi pada intinya sebenarnya Bapak Ibu, di segitiga restitusi ini kita itu menumbuhkan kesadaran anak supaya anak itu bisa lebih bertanggung jawab
dengan apa yang sudah diperbuat. Nah, baik Bapak Ibu, lanjut kita pada keyakinan kelas. Nah, keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Artinya, nilai-nilai kebajikan universal ini yang disepakati secara tersirat dan tersurat, itu Bapak Ibu harus kita akui bersama. Nah, kira-kira nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Banyak ya Bapak Ibu, yaitu nilai-nilai kebajikan tentang kebahagiaan, keselamatan, kenyamanan, kemudian merasa tidak terancam. Kemudian Bapak Ibu, banyak lagi untuk nilai-nilai kebajikan ini yang bisa menjadi keyakinan kelas kita bersama. Nah, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas ini bisa Bapak Ibu nanti lakukan di kelas-kelas yang Bapak Ibu masuki, supaya proses pembelajaran Bapak Ibu dengan anak-anak Bapak Ibu bisa lebih kondusif, bisa lebih baik. Nah, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas ini yang pertama yaitu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, berupa pertanyaan-pertanyaan universal, dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak, sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bagaimana prosedur pembuatan keyakinan kelas? Yang pertama, kita mempersilakan warga sekolah atau murid yang ada di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah didapat. Ajak warga sekolah, murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya keyakinan kelas ini sudah biasa kita buat. Akan tetapi di sini kita lebih merujuk kepada nilai-nilai kebajikan apa yang akan kita tuju. Selama ini kita Bapak Ibu kita buat dilarang ribut, dilarang mencuri, dilarang menjahili teman. Nah, itu kata-katanya kita ganti menjadi kata-kata nilai kebajikan universal. Contohnya, saling menghargai, saling menghormati. Nah, kemudian menjaga ketertiban. Sebenarnya tujuannya ya supaya tidak ribut di kelas itu. Nah, kita ganti kata-katanya dengan kata-kata kebajikan. Kemudian menjaga kebersihan. Biasanya kita ya Bapak Ibu, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, jadi nilai-nilai kebajikannya bisa kita tuliskan menjadi menjaga kebersihan. Nah, itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu untuk keyakinan kelas ini nantinya bisa sama
sama-sama kita terapkan di kelas kita masing-masing supaya terjalin suatu kesepakatan kelas antara siswa dengan guru sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Satu lagi ya Bapak Ibu yang perlu kita kesepakati itu sebenarnya penggunaan handphone di kelas ya Bapak Ibu, karena memang banyak sekali dari anak-anak kita yang terlalu bebas menggunakan HP-nya, Android-nya. Nah, di satu sisi Bapak Ibu, kita sebagai guru juga harus memiliki strategi. Sebenarnya bagaimana supaya penggunaan Android ini lebih efektif, tidak digunakan yang macam-macam. Nah, artinya berarti berulang lagi kepada kita. Kira-kira apalah supaya Android ini bisa dimanfaatkan bersama. Berarti pembelajaran atau materi pembelajaran kita bisa memanfaatkan Android. Nah, kemudian Bapak Ibu itu juga perlu disepakati di kelas bahwasanya penggunaan HP itu boleh selagi ada izin dari Bapak Ibu guru yang ada di kelas. Nah, itu supaya nanti Bapak Ibu sama-sama kita terapkan. Bu, nanti ketika anak-anak itu tidak menyepakati kesepakatan itu atau melanggarnya, bagaimana konsekuensinya? Nah, Bapak Ibu nanti bisa tawarkan kepada anak-anak kita yang melanggar itu apa kira-kira solusi yang harus dilakukan supaya anak-anak itu tidak melakukannya di kemudian hari. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan tadi yang namanya segitiga restitusi, berdialog, berdiskusi dengan siswa kita. Ya, jujur saja Bapak Ibu, memang di sini kita sebagai guru kita dituntut untuk melakukan hal-hal yang positif. Kita tidak dituntut untuk melakukan hal-hal yang berbau dengan hukuman. Kita memang harus lebih mengedepankan kebutuhan dasar dari anak didik kita. Kita sesuaikan dengan strategi mengajar kita di kelas. Apapun ceritanya Bapak Ibu, memang guru itu dituntut untuk bisa membuat kelas itu menjadi menyenangkan, kemudian anak-anak didik kita merasa bahagia ketika belajar bersama kita Bapak Ibu. Beratlah kemerdekaan itu bukan hanya tidak terperintah saja, akan tetapi harus juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur kehidupannya dengan tertib. Dalam hal ini termasuklah juga mengatur tertibnya perhubungan dengan kemerdekaan orang lain. Ki Hajar Dewantara, buku kuning halaman 4. Ondel-ondel ubi kayu. Thank you. Baik Bapak Ibu, demikian sedikit yang bisa saya bagikan, yang bisa saya sosialisasikan kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya juga punya pantun hari ini. Burung dara, burung cendrawasih, mencarinya sampai ke Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kita terima pada hari ini boleh menjadi sesuatu yang berguna untuk sekolah kita di masa yang akan datang. Demikian dan terima kasih kepada Bapak Topik Mustika Siregar untuk menutup di dalam doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa
guru-guru kami yang mengajarkan ilmu kepada kami, mudah-mudahan bermanfaat bagi kami nantinya. Ya Allah, jadikanlah kami guru-guru yang terbaik di SMK Negeri 1 Meranti, dan jauhkanlah kami ya Allah dari sifat-sifat atau sikap-sikap yang membuli siswa-siswa kami nantinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah